Halo, perkenalkan nama saya Kalista Salsabila Azhari, biasa dikenal dengan Kalista. Oke, kali ini saya akan membawakan topik tentang stop pelecehan seksual, terutama pelecehan verbal. Melalui topik tersebut, dari suara yang mengubah dari diam menjadi perlawanan terhadap kekerasan seksual di kampus. Saya ingin mengajak kita semua memahami bahwa speak up bukan sekedar keberanian individu, melainkan bentuk solidaritas untuk menciptakan ruang lingkup kampus yang aman dan saling menghargai. Ngomongin tentang pelajaran verbal, pasti kita semua di sini sudah dengar akan hal itu. Kita mungkin merasa hal seperti itu tidak akan terjadi di sekitar lingkungan kita, tapi pada kenyataannya kekerasan seksual bisa terjadi dimanapun, bahkan di sekitar kita. Lebih jelasnya biasanya terjadi di lingkungan kampus atau di lingkungan kelas. Nah, meskipun kampus itu merupakan tempat paling aman dalam lingkungan akademik yang seharusnya menjadi ruang aman bagi kita, setiap individu, kekerasan seksual masih menjadi bayangan yang gelap yang jarang sekali dibicarakan. Melainkan karena kesadaran untuk bersuara dan saling mendukung satu sama lain masih belum tumbuh di antara kita. Nah, pelecehan seksual verbal bukan sekedar hanya rangkaian kata yang tidak pantas, melainkan bentuk kekerasan yang meninggalkan luka mendalam bagi korban. Ucapan bernuansa seksual, komentar terhadap itu, atau candaan yang melewati batas. Perilaku seperti ini seringkali dianggap hanya sebatas bercandaan saja, padahal dampaknya bagi korban sangat menimbulkan rasa trauma dan tekanan psikologis yang sangat sulit untuk dilupakan. Contoh kasus seperti kasus yang melibatkan dosen di Universitas Bina Bangsa atau biasa disebut dengan Unimba menjadi cermin bahwa dapat terjadi bahkan di ruang akademik yang seharusnya menjunjung etika dan kehormatan. Tekanan tidak hanya datang dari sang pelaku, melainkan juga dari masyarakat sekitar. Ketika sang pelaku menggunakan posisinya untuk menekan korban maupun dalam tindakan ancaman maupun intimidasi terhadap korban, tekanan yang didapatkan korban tidak melalui itu saja, namun tekanan dari berbagai pihak, contohnya seperti teman sekeliling. Dalam budaya yang masih dipengaruhi oleh patriarki, korban kerap diposisikan sebagai pihak yang sering bersalah, diragukan ucapannya, bahkan dijauhi. Nah, pandangan semacam ini menambah beban psikologis bagi korban dan membuat korban pelecehan verbal memilih untuk diam. Karena keberanian untuk bersuara seringkali justru dianggap sebagai membuka aib, bukan untuk mencari keadilan. Selama kata-kata atau bercandaan seksis masih dianggap hanya bercanda atau hanya kata-kata biasa saja, pelecehan seksual verbal akan terus berulang-ulang. Maka perubahan harus dimulai dari kesadaran setiap individu bahwa setiap ucapan dan tindakan memiliki tanggung jawab moral, dan setiap individu berhak merasa aman, dihormati, serta didengar di ruang akademik maupun di ruang publik. Pelecehan seksual verbal meninggalkan dampak yang tidak kasat mata, namun hal ini menggerogoti dalam pikiran korban. Bagi korban, pengalaman tersebut
sering menimbulkan trauma yang sangat mendalam seperti rasa takut, cemas berlebih, kehilangan kepercayaan diri, bahkan gangguan psikolog. Korban mungkin mulai menarik diri dari pergaulan. Korban dapat kehilangan fokus belajar, bahkan korban dapat memilih untuk berhenti dari kegiatan akademik karena korban merasa tidak aman lagi. Ketika lingkungan sekitar gagal memberi dukungan untuk korban, luka itu menjadi semakin dalam. Korban memilih untuk diam bukan berarti korban merasa lemah, melainkan karena korban sudah merasa lelah. Menyadari betapa besarnya dampak ini, seharusnya bagi setiap individu maupun institusi seharusnya tidak memilih bersikap netral. Seharusnya kita sebagai individu maupun institusi aktif berpihak pada keadilan dan pemulihan korban pelecehan seksual verbal. Karena keberanian untuk menegakkan kebenaran adalah langkah awal untuk menghentikan siklus pelecehan seksual yang terus berulang-ulang. Sebagai individu seringkali diam bukan menjadi sebuah pilihan. Bukan karena kita tidak peduli, melainkan karena takut. Takut untuk disalahkan, takut tidak akan dipercaya, atau takut dianggap mempermalukan pihak tertentu. Di dalam banyak kasus, korban memilih untuk bukan karena menyadari bahwa keberanian mereka untuk bersuara seringkali tidak diiringi dengan dukungan sosial yang memadai. Jarang keberanian itu justru dibalas dengan cibiran, keraguan atau stigma di masyarakat lingkungan sekitar. Faktor lain yang memperkuat budaya diam adalah rasa tidak aman secara sosial maupun institusional. Korban atau saksi khawatir jika mereka melaporkan kasus tersebut ke pihak berwajib, justru akan berujung pada tekanan baik dari pelaku yang memiliki kekuasaan maupun dari pihak lain yang ingin menjaga nama baik institusi. Dengan budaya patriarki yang masih melengkap di lingkungan sekitar masyarakat, suara korban sering kali dianggap berlebihan atau mencari perhatian. Selama lingkungan sosial masih menormalisasikan candaan seksis dan menganggap diam sebagai pilihan aman, keberanian untuk speak up akan selalu kalah oleh rasa takut. Oleh karena itu, berani berbicara atau speak up merupakan langkah awal untuk memutus rantai kekerasan seksual atau pelecehan di lingkungan kampus. Satu suara berani muncul seringkali menjadi titik awal bagi korban lain untuk tidak lagi merasa terancam atau merasa sendirian. Lingkungan sekitar kita memilih untuk diam dan tidak menolong korban atau mendampingi korban, pelaku merasa dirinya aman dan tindakannya seolah dapat diterima oleh lingkungan sekitar. Namun, ketika keberanian mulai muncul dari korban maupun saksi, ruang bagi pelaku akan semakin sempit. Speak up bukan hanya untuk tentang membela diri, tetapi juga tentang menegaskan bahwa nilai moral kekerasan dalam bentuk apapun tidak pantas dibiarkan hidup di dunia akademik dan lingkungan sekitar. Dari sekedar keberanian individu, speak up merupakan wujud kepedulian sosial. Dengan bersuara, mahasiswa menunjukkan bahwa mereka tidak menoleransi ketidakadilan. Satu suara yang jujur bisa menggugah banyak hati, membangun kesadaran, dan mengubah cara pandang lingkungan terhadap isu kekerasan seksual. Dari keberanian satu suara akan lahir budaya saling melindungi yang membuat kampus
harus menjadi tempat belajar yang benar-benar aman dan setara bagi siapapun. Kampus perlu memastikan adanya sistem pelaporan yang aman, mudah diakses, dan melindungi identitas korban. Tiap pelaporan harus ditindaklanjuti secara profesional dan transparan, tidak menimbulkan bias, agar keadilan tidak hanya menjadi slogan saja, tetapi benar-benar dirasakan oleh mereka yang membutuhkan perlindungan. Di Universitas 17 Agustus Surabaya, layanan pengaduan dapat diakses melalui PLPP KPT Untak Surabaya atau bisa diakses melalui IG PLPP KPT Untak Surabaya. Kehadiran Satgas PPKS ini diharapkan mampu mempercepat penanganan kasus serta memberikan pendampingan psikologis dan hukum bagi korban. Selain itu, penting bagi pihak kampus untuk memberikan edukasi rutin mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual agar mahasiswa maupun mahasiswi dan tenaga pendidik memahami betul bahwa pelecehan baik fisik maupun verbal bukanlah hal sepele yang bisa diabaikan begitu saja. Pencegahan juga harus dibarengi dengan penguatan peran teman sebaya, organisasi sebagai pusat perubahan sosial. Mereka dapat menjadi pihak pertama yang mendengar cerita korban, memberikan dukungan emosional maupun pengarahan korban untuk melapor ke pihak berwenang. Semakin kuat dukungan dari lingkungan sekitar, semakin besar pula peluang korban untuk pulih dan mendapatkan keadilan. Selain dukungan dari internal, tekanan publik juga memiliki peran penting dalam menciptakan perubahan. Masyarakat kampus harus berani mengecam dan menolak segala bentuk kekerasan seksual tanpa kompromi, termasuk menuntut transparansi dalam proses hukum bagi pelaku. Tekanan sosial atau cancel culture akan membentuk budaya baru, budaya yang menolak kekerasan dan menjunjung tinggi rasa hormat antar sesama. Dengan demikian, kampus dapat menjadi ruang aman, tidak hanya berfungsi untuk tempat belajar, tapi juga wadah pembentukan karakter dan moralitas yang berkeadilan. Kekerasan seksual, khususnya dalam bentuk verbal, merupakan persoalan serius yang tidak boleh lagi dianggap sepele di lingkungan akademik. Diperlukan keberanian untuk menumbuhkan budaya yang berpihak pada korban. Melalui keberanian bersuara, dukungan sosial yang kuat, serta sistem pelaporan yang tegas dan transparan, kampus memiliki tanggung jawab moral dan institusional untuk memastikan setiap kasus ditangani dengan adil dan manusiawi, agar kepercayaan terhadap lingkungan pendidikan tetap terjaga. Dengan adanya kolaborasi antar mahasiswa dan tenaga pendidik dan lembaga kampus seperti Satgas PPKS, terciptalah ruang aman dan nyaman bagi korban maupun individu yang lain. Dan tentunya kampus lebih menjadi kampus tidak hanya untuk menimba ilmu saja, tetapi juga tempat tumbuhnya rasa hormat, keadilan, dan keberanian untuk melawan kekerasan seksual. Kampus tidak hanya tempat bagi menimba ilmu, tetapi juga tempat tumbuhnya rasa hormat, keadilan, dan keberanian untuk melawan setiap bentuk kekerasan seksual. Oke, terima kasih sudah mendengarkan topik yang saya bawakan kali ini.
Sampai jumpa di video-video selanjutnya.